Horas Indonesia, Horas Bang Sobata. Kembali Horas. lagi bersama kami CMD Podcast. Iya. Bersama saya Pak Julu Sihotang. Bersama saya Andri Nadia. Nah, ini kayaknya kita kedatangan tamu spesial ini, Tulang. Spesial kali ini. Spesial, legend. Tapi ganting-ganting masih nih. Berarti masih muda dong? Masih muda. Nyanyinya tapi udah lama. Masih fresh semuanya. Energik ya? Energik. Biarpun sudah lama, tapi masih energik. Kayak mana kira-kira proyek kita yang 2 miliar itu? Masih Iya. tahu? Proyek 2 miliar itu sudah makin panjang mulutku ngomong ini tuh. Kenapa lah? Kebanyakan bohongnya. Oh iya. Udahlah, Bagaimana? daripada kita membahas proyek yang 2 miliar itu Iya. belum selesai. Lebih Bagaimana baik kita panggil dulu perkenalkan bintang dulu. tamu kita. Iya. Ini dia. Ambisi Trio. Horas. Inilah yang ganting-ganting ini bilang ya kan. Selamat datang di CMD Podcast untuk Trio Ambisi. Bagaimana kabarnya? Tapi nanti kita tanya satu-satu, Iya. ya kan. Iya. Sehatnya luar dalam. Luar. Intinya itunya, ya kan sekarang ini. Ya. Bagaimana kabar Trio Ambisi? Sehat semuanya? Sehat. Iya, sehat, semua sehat. Tuhan tetap. Puji Aman Tuhan. dompet. Puji Tuhan aman semua. Nah ini semua netizen bertanya-tanya, tolong dong dikulik Trio Ambisi katanya. Ini kita pertanyakan ulang satu persatu. Berarti ini request dari netizen Ya ya? netizen, karena beliau-beliau ini legend, Iya. tapi masih muda, Iya. masih energik. Menurut penilaianmu wajah masih muda masih ya? masih muda. Namun kan umur kita tidak tahu, mereka sudah. Ya itu belakangan dari kita tanya. Oke, kali ini kita tanya dulu dari personil Trio Ambisi, mulai dari yang di samping saya, marga apa, ya kan, istrinya guru apa, asalnya dari mana. Oh gitu. Nah, dan suara berapa di Trio Ambisi? Jadi selamat berjumpa kami dari Trio Ambisi buat podcastnya dari CMD ya. CMD Ya, Podcast. CMD. Ini memang ini jujur-jujuran ini mau Ya. dikasih tahu juga. Jujur-jujuran kita. Memang saya mau tanya dulu, memang belum tahu. Ya, banyak. Kami tahu. Kalau kami tahu, netizen yang harus tahu lebih Banyak. luas lagi. Banyak yang sudah tahu ya. Ya, oke, terima kasih buat para penonton CMD Podcast. Saya dari Trio Ambisi, nama saya Joharlen Simanjuntak. Terus cuma namanya saja? Asal, Oh, istri, asal saya dari kota turis Parapat, Parapat. Danau Toba. Coba asli dari sana ya. Kota para artis. Ya, jadi Daerah turis. Nah, kota Parapat. Saya sudah berkeluarga. Punya istri yang pertama buruh perdidik, sama yang juga itu juga sampai yang terakhir ini buruh perdidik. Nah, iya Kiranya dong. ada yang kedua, yang ketiga. Ya saya kira Jangan heran. Iya, ya saya kira ada penambahan. Oh gitu. Oh. Penambahan istri. Penambahan boleh asal jangan penambahan. Berarti dari omongan abang ini udah jelas-jelas suami yang setia. Iya. Begitu ya. Menurut beliau kan? Iya, menurut beliau. Dari awal hingga sekarang Dari awal masih tetap itu. masih buruh perdidik. Masih. Yang kedua masih itu juga, belum dapat berarti. Masih itu dulu. Ya dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, saya punya anak 4, 3 perempuan, 1 laki-laki. Tapi yang laki-laki yang paling bontot nih. Luar biasa. Kasih tepuk tangan lah dulu. Glenn. Suami setia. Di Trio Ambisi ini suara berapa, Bro? Kalau suara saya banyak, suara bongor juga ada. Oh, ada bongor juga. Suara bongor ya. Tahu artinya bongor kan? Tahu. Iya. Enggak, kalau kita dulu, kalau kami Trio Ambisi, kita itu kalau untuk flatnya, saya suara 2. Iya. Tapi kalau kami untuk tergantung lagunya seperti Situasi dan apa. Tergantung kebutuhan. Iya, Kebutuhan betul. suara. Saya juga bisa nanti naik dari suara 1-nya, dia menjadi suara 3. Ya begitu. Iya. Change-nya. Gimana enaknya menyanyikan sebuah lagu Iya, itu betul. aja. Itu dia suara 2-nya. Oke, kembali lagi langsung ke yang di tengah. Abangku yang ganteng ini. Dari marga apa? Bilang dong yang pakai Istri. kacamata. Yang pakai kacamata yang ganteng. Yang selalu iya, melihat iya. Yang selalu pakai kacamata yang eksis.
dan ganteng selalu ya kan ini. Oke, terima kasih buat host dari CMD. Horas buat seluruh penonton dari podcast CMD. Saya sendiri personel dari Trombisi. Nama saya Andi Situmorang. Istri saya Boru Napitupulu. Dan hanya satu. Kalau kami di Muslim sebenarnya boleh 2, tapi kalau gitu. asal jangan yang pertama disia-siakan gitu loh. Iya, betul. Yang penting muhrim yang pertama jangan ditinggalkan, yang Iya. boleh Betul. menambahin. Tapi hanya satu, mudah-mudahan sampai akhir hayat tetap satu bersama Bun Napitupulu. Boru Gitu. Kalau boleh tahu Bang Andi, asalnya dari mana nih Bang Andi? Kalau tadi kan saya masih istri kan. Iya. Ya, masih. Kalau menceritakan masalah keluarga tidak boleh hanya istri. Anak. Anak nanti Anak keberatan berapa? kok saya nggak Iya. disebut kan gitu. Pasukan. Saya dari mana? Nanti pertanyaan anak jadi begitu. Saya dari mana asalnya kata anak. Anak saya dua Dua. laki-laki, 1 perempuan. Dan sudah selesai semua ini saya apakan. Hanya sampai di situ aja kau tanya. Iya, Tadi udah iya, ngomong iya. kita sama abang ini. Jangan sampai ke bawahnya lagi. Iya. Oke. Anak 2. Iya. Bang Andi anak 2. Asalnya Bang. Kalau asal sama dengan saudara saya Jusi Mojunto dari Prapat. Kami sama-sama dari Anak Parapat juga. Parapat. Kota artis udah Kota aku bilang artis. tadi kota artis. Banyak kali Dari artis dari Parapat. Parapat. Dari Parapat ini pun Iya, biar tahu Parapat. kau. Iya. identiknya di trio ambisi. Bahasa Inggris lancar semua orang ini. Iya. Banyak kan per 3-3 di sana. Wah. Mister. Mister. This. What do you want? One for you, one for me. Pokoknya ada one-one-nya tuh. Iya, kota turis. Iya. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk Bang Andi Situmorang. Oke. Iya. Lanjut lagi. Lanjut ke Masih ada kurang loh. apa itu? Tadi si Ju Anda tanya suara berapa? Iya. Nah, inilah Suara host kita identiknya, lupa. identiknya. Enggak apa-apa, makanya kau berbisik di situ. Arahkan. Iya, arahkan. Enggak Di apa-apa. trio Saya ambisi itu di suara trio berapa? ambisi one. One. Suara Oh, satu. suara satu. One. Tapi curiga aku, Bang. Kalau di KTP mu kurasa abang bikinnya Andi Situmorang, pekerjaan suara satu. Suara satu. Bukan swasta ya. Bukan wira Suara satu ya. Suara satu. Ya, nanti di luar kita cek. Iya. Ada nggak suara satunya dibikin kan? Berarti kalau abang ini, kalau menurut format abang ini tadi, Bang Joharlen, bisa suara satu, biasa suara 3. Iya. Biasanya begitu. Iya, ceng. Ceng lihat. Tapi intinya suara satu dulu. Iya. Dasarnya. Iya. Oke, Oke. mantap. Kita lanjutkan kembali. Yang di sampingnya lah. Wah, yang bisa. yang paling Oh, muda. saya? Bentar dulu. Oh iya. Emang perlu ditanya juga dia? Oh, betul juga ya. Tunggu dulu. Aku heran. Siapanya dia? Siapanya dia? Tergantung sebenarnya mau kita pertanyakan apa enggak itunya. Iya, heran aku. Aku dari tadi udah mau tanya. Siapa jadi? Kenapa jadi dia? Siapa jadi? Yang kuingat dulu ada abang ini. Ya. Suara 2. Iya. Ada abang Andi suara Andi. 1. Satu lagi. Ada suara 3 abangku juga. Oh. Tapi udah almarhum. Ya, Charles Aku Nabulu. tanya dulu sekarang. Siapanya kau? Maksud kau apa? Iya. Siapa? Iya. Anda Nggak ini apa-apa. sebenarnya siapa? Boleh ditanya. Silakan perkenalkan diri. Horas ya untuk para penonton dari CMD Record ya. Oke, nama saya Eli Maroja Simajuntak. Istri saya baru silalahi. Anak 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Asal dari Sepahutar, Kecamatan Sepahutar ya, Kabupaten Tapanuli Utara. Posisi saya suara 3 ya. Suara 3. Menggantikan almarhum. Nggak usah kau tanya lagi. Iya. Dari tadi dia dengar sebelum kita tanya udah dibilangnya semuanya. Dari mulai dirinya, istrinya, anaknya, Iya. dan suaranya. Jadi nggak usah kau tanya lagi. Ada pertanyaan. Masih ada? Masih. Kau tanya dulu. Kalau Amang Bur ini tadi mulai dari awal hingga akhir cuma itu. Oh iya. Bang Andi pun cuma itu. Iya. Ya kan? Nah, kita pertanyakan. Ada yang baru? Adakah itunya sampai akhir? Sudah marimbang kah gitu kan? Kayak gitunya. Itunya. Adanya rencana ke depan lagi apa tidak? Oh, Itunya. oh biar sama ya. Ya biar sama, biar adil dong. Iya.
Untuk saat ini belum ada ya. Belum ada rencana. Dan untuk selanjutnya tetap bertahan. Oh, Amin. Tapi kalau niat tetap ada. Niat Kan ada. sebenarnya. Tetap niat untuk mempertahankan. Jangan lain-lain pemikiran penonton. Berarti kesimpulannya kalau yang saya lihat abang-abang ini semuanya adalah suami-suami yang setia. Iya. Bukan tidak mungkin mereka bisa mendapatkan lebih daripada satu atau dua. Iya. Karena artis pasti bisa. Tapi Banyak kalau kulihat udah benar-benar memang setia orangnya, iya kan? Juara bertahan lah. Mudah-mudahan juara bertahan. Iya, iya. Mulai dari awal hingga Hingga akhir akhir. Iya. hayat memang harus itu. Iya. Betul. Mudah-mudahan kami bertiga bisa menjadi juara bertahan dalam rumah tangga. Iya. Berarti Amin. benar-benar keluarga yang bisa ditiru lah. Ditiru. Ya. Kalau di agama Islam dikatakan keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Oh, itu ya. Yang artinya Bang, bingung bos. Itulah itu. Itulah itu. Enggak usah terlalu Pokoknya. diperpanjang Nggak terlalu lagi. dalam ke situ. Artinya nanti kita Nah, dalam so jadi marsirang so Sosirang nih nih hamate hamate. ya. luar biasa, luar biasa. Ada lagunya itu, Tildet dua Spart. Pakai bahasa Korea tulang ini. Ngerti kau. Pakai bahasa Tapi Korea. boleh saya balik dulu, kami host dulu satu menit. Bisa. Oke. Buat pemirsa, ini adalah hostnya dari podcastnya CMD. CMD. Tapi aku mau tanya dulu. Itu istri dari dulu sampai sekarang masih? Kau dulu. Tidak poin, ini tidak poin. Saya sih masih bertahan. Masih bertahan. Masih bertahan. Masih bertahan dua. Mudah-mudahan. Jangan pula jadi dua, ya kan? Jangan. Kecuali kalau Tuhan itu sudah memisahkan. Iya. Ya, nggak masalah. Iyalah, kalau aku pun juga, aku harus terus terang juga. Tadi sama orang ini juga, aku termasuk suami yang setia aku. Wah. Nggak berani aku. Jadi terbuka kita sama terbuka kepada Baik, penonton. kami kembalikan kepada Baru kali ini ada bintang tamu ultimatum host. Luar biasa. Lebih baik buka-bukaan kita. Buka-bukaan kita. Iya, karena kita sudah buka-bukaan, kami ada mau kutanya dulu sama abang-abang. Silakan. Sebelum abang jadi penyanyi, abang-abang ini, Iya. apanya kesibukan sebelum jadi penyanyi? Itu saya jawab Mulai ya, dari host Bang saya jawab Andi lah. saya dulu lah. Kenapa saya langsung menjawab? Sebelum saya penyanyi, saya itu orang sekolahan. Anda orang sekolahan pasti tahu dong kesibukan orang sekolah belajar. Iya, Kan iya. gitu. Iya. Iya. Setelah penyanyi lah saya jadi aktif di penyanyi. Sebelum saya penyanyi, aktif saya di bersekolah sampai Sekolah sampai Iya, kuliah. Kuliah. Sampai sarjana. Sarjana enggak. Itulah kegagalannya. Udah hampir bangga. Jangan gitu dong, hampir bangga. Sama kita. Kalau Bang Zuharlen, Ya. No. Jadi dulu sempat kuliah, tapi nggak sempat satu semester. oh cepat tamat. Orang tidak selesai satu semester gimana mau tamat? Itulah maksudnya, nggak menyusahai orang Iya. tua lagi. Dia menyusahkan. Tidak menyusahkan orang tua. Oh, Ya. Tetapi saya dulu bergelut di bidang olahraga. Saya itu dulu di bidang olahraga karate dulu, zaman dulu. Luar biasa. Pangariba berarti yang umur ini ya. Jadi saya pernah buka dojo juga di kampung saya di Parapat. Oh, di Parapat Ya. sempat buka. Wah, mantap juga Bang ini. Berarti Abang udah termasuk Sifu lah ya, Sifu ya, guru ya. Apa ini Sifu ini? Sifu. Oh, suhu. Suhu. Oh, Iya. Kalau udah sempat buka kan berarti sudah termasuk orang yang disegani Abang ini dalam Simpai dunia lah, karateka. kalau di kami itu namanya simpai. Oh, simpai. Simpai. Oh, iya. Kalau kami cikgu. Kau sekolah Cikgu SD. kami. Cikgu. Kalau kami cikgu kan. Iya. Kalau tulang sifu. Oh. Berarti Abang itu dulu sempat kuliah tapi langsung berhenti. Oh, buka dojo. Ya. Oke, kita ke Pak Simajuntak. Sebelum jadi penyanyi, apa kesibukannya? Ya, adalah mau cita-cita saya sebenarnya awal datang ke Jakarta Oh, jadi penyanyi juga. enggak, jadi melamar polisi. Oh. Jadi 2 kali melamar, 2 kali gagal. Ya akhirnya Kukira tadi 2 kali melamar, 3 kali gagal. Bukan.
dia kan melamar. Yang dilamar dia nggak mau. Iya. Oh, ditolak mentah-mentah. Tahu lah kan. Jadi Iya, ini jadi namanya polisi. kurang ininya, gesekannya. itulah ditimbangkan pakai timbangan. Tapi kalau dari tinggi badan sebenarnya sudah cukup ya. Cukup. Dari semua. fisik juga sudah cukup kemarin itu. Cukup. Kurang di sini. Luar biasa berarti Nanti netizen berarti yang nilai. cita-cita dulunya polisi. Iya. Kenapa bisa jadi penyanyi? Ya waktu itu kebetulan ya waktu saya dulu kos di Balige suka nyanyi gitu loh. Udah memang suka nyanyi-nyanyi ya di namanya anak kos lah gitu kan nyanyi-nyanyi. Ya ketemulah di sini sama orang dulu penyanyi juga. Jadi ya oh kamu boleh nyanyi nih. Bisa suaramu bisa gitu. Karena awalnya sampai di Jakarta ini perindekos. Parendekos. Ternyata cita-citanya dulu polisi, sekarang jadi penyanyi dan jadi trio ambisi lagi. Oh, mantap. Tepuk tangan dulu kita. Luar biasa ini. Ini berarti rezekinya luar biasa. Tidak sembarangan orang bisa masuk menggantikan sosok almarhum. Ya memang saya mungkin udah dijodohkan ya sama Ambisi ya. Kebetulan tanggal lahir saya sama almarhum Charles sama. 1 April. Iya ya. Masa? 1 April. Wah, pantasan dia. Itu dia. Iya Ah, iya. berdoa. Berdoa. Bukan Jangan. supaya langgeng kita. Oh iya. Kok kira tahap Ya, aku pikir berkuat doa supaya itulah itu. dekat. Berdoa supaya kita tetap langgeng untuk melangkah ke depan. Aduh. Luar biasa memang harus tetap berdoa ya. Untuk trio ambisi, Iya. sebelum terbentuknya grup ini Bang, dari awalnya ini bagaimana silsilah awalnya terbentuk trio ambisi ini? Jadi kalau masalah trio ambisi ini ya perjalanannya sudah jauh sebenarnya. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, saya awalnya memang orang sekolahan. Saya dari kelas 5 SD sudah di Jakarta ini. Ya. SD saya dulu di Jakarta ini SD Unwanu Saadah. SD apa ini? Iya. SMP 30, Jakarta Utara, SMA 13. Nah, jadi saya memang dari awal saya udah ada cita-cita mau jadi penyanyi. Cuman namanya tuntutan dari keluarga. Kemudian saya disekolahkan sama abang saya. Berharap abang saya harus jadi seorang sarjana. Iya. Nah, itulah begitu saya tamat SMA, kuliah saya ke Bandung, ke Universitas Parahyangan. Nah, tapi di Bandung juga sekolah saya udah terganggu ini. Pikiran saya selalu bernyanyi dan kuliah di Bandung juga saya sambil nyanyi juga. Ada ketemu teman-teman orang Batak saya bikin grup. Hampir beberapa tahun. Ternyata tapi setelah 2 tahun saya kuliah, saya merasa udah banyak ketinggalan kuliah saya. Akhirnya Di pelajarannya. saya tinggalkan Parahyangan, saya kembali ke Jakarta. Ketemulah saya dengan Jusi Majuntak. Ada Marga Utajulu, abangnya bapak udahnya Alex Utajulu. Oh, Itu iya, dulu. iya, iya. Coba Ju terangkan Ju. Setelah saya kembali ke Jakarta apa kita? Ini mesti dalam nih menerangkan ini. Ngopi, bisa ngopi Silakan, dong? silakan, Ngopi dulu nih menerangkan silakan. ini. Iya. Ayo, Saya- ngopi. Monggo. Jadi saya itu sebenarnya terganggu kuliah termasuk juga gara-gara orang ini udah di apa? Auto Marende sian namaret. Sina kuliah Roma ho Jakarta. Jadi terganggu pikiran saya. Coba Ju terangkan lah. Jadi saya dulu dari kampung itu nginjak Jakarta awal tahun 80, habis tahun baru. Awal Habis Januari. tahun baru langsung awal 80. Tahun baru pertukaran tahun 7980. Iya. Ya, awal tahun 80 Januari hijrah ke Jakarta. Dulu saya di kampung juga ada vokal grup saya dulu. Jadi saya menginjak Jakarta ini bersama-sama dengan salah satu personilnya dari Trio Maduma itu. Tuh, Saya siapa sama. itu? Anton Selagan. Anton Selagan. Nah, dulu saya itu punya grup di Jakarta ini terbentuk Anjujos namanya dulu. Nah, Anju Jors. iya. Anjujos. Nama itu nama itu. Iya, iya, iya. Nah, kalau Andi ini dulu juga di Bandung dia punya grup Grup juga. juga. Aparas namanya. Aparas. Anak parapat sekitarnya. Aparas. Jadi sebenarnya kita belum kenalan sama dia. Walaupun satu kampung nggak kenal. Belum. Tetapi kalau abangnya dia almarhum tua Dorens Amsisi. dari Amsisi itu satu sekolah dengan saya dulu. Waktu di Prapat. Nah, hijrah ke Jakarta
untuk cari popularitas Jakarta itu agak sulit. Iya. Kenapa sulit? Ini ada sedikit buat pemirsa mungkin adik-adik yang lain. Iya. Ada kadang-kadang kalanya dari senior-senior kita dulu itu tidak mengkatrol generasi-generasi yang di atasnya. Jadi dulu masih ada sedikit agak gap-gap ya, gap lah. Tapi mungkin situasinya begitu kan? Iya. Nah akhirnya grup saya itu bubar, ya. Dia juga dari kuliahnya, dia kuliah di Bandung sambil bentuk grup itu. Iya, iya. Akhirnya juga ditinggalin, ketemu. Tahun 82 lah saya tinggalkan Bandung. Jadi sebelum ketemu di Jakarta, saya pernah buka grup lah kami dulu, namanya itu SOS. SOS, Save Saya- Ourselves. Ya, karena tidak ada nama. udah hancur, goyang. Saya sama dia, sama bapak Bapak udahnya udahnya. Alex, dia Tajulu. Jadi kami cuman ada satu album. Rekaman satu album. Padahal album kedua dipersiapkan, kami ini tidak lanjut lah, istilahnya bubar. Nah, tapi kami berdua tetap. Si itu kita Julu kembali ke Bali gitu ya. Nah, dia ke Bali. Iya. Kami tetap. Tetap. Kami sulit untuk mencari teman waktu itu dulu. Tapi banyak juga ada orang banyak ke kita untuk mencari suara. Karena suara tiga. Suara toh? tiga. Cari suara 3. Akhirnya kalau kami, saya dengan Andi, kita sudah connect dengan MCC. Sering di rumahnya Sisi dulu. Karena kami main di rumah MCC. Di Romangun. Saya juga begitu, dia juga begitu, aku udah main. Jadi ketemu. MCC dulu kami ingat kalau mereka lagi rekaman, dibawa salah satu pemain suling untuk mengisi rekamannya orang itu di Pluit. Hanya ngisi suling. Kami ngikut. Siapa ini? Marga Sihotang. Namanya Poster. Iya. Oh, poster si Hota. Poster si Hota. Almarhum. Almarhum. Oh, iya. Akhirnya ya jodohlah kami dengan Poster. Oh, Si awalnya Hota dengan Poster. Awalnya kami bentuklah menjadi trio relasi. Oh, relasi aslinya relasi. Ini aslinya. Relasi pertama kali ya. Ada 3 album itu kami. Iya. Terkenal kali pun trio kalian. Relasi ya. Ya, relasi. Jadi relasi MCC jalan, Ya. relasi jalan. Sama-sama. Kami juga show itu sampai kamera itu bareng-bareng jalan. Dengan MCC udah bareng. Udah bareng jalannya. Oh, Untuk bareng manggung sama- sudah bareng. Iya, relasi MCC Ya, jalan. jadi ya mungkin ada kendala-kendala di perjalanan, relasi ini jadi bubar lagi. Oh. Karena Sulitnya kehidupan. sulit kehidupannya poster Betul. poster si Hotang itu beralih ke yang lain lah, ke Uning-uningan lah, ke Triwana. uning-uningan Diperkuatnya lah. uning-uningan. Ya, dia pemain suling. Kami juga jadi terbendung, akhirnya relasi hilang begitu saja. Nah, di dalam perjalanan kami ini dari trio relasi, kebetulan kami di sama-sama tinggal satu rumah dengan MCC, kami kan satu kampung semua. Iya. Nah, MCC juga abangnya dia, Theodoren semua orang. Tua Doren, pulang ke kampung buka restoran. Disuruh mertuanya. Oh. Buka usaha di Buka usaha restoran di Porsea. Porsea. Nah, akhirnya ya terkatung-katung juga mereka, kami juga terkatung-katung. Nah, dua-dua lah ya. Ya dua-dua lah. Ya nggak mungkin kalau saya sendiri ke sana nggak mungkin. Iya. Dia sendiri saya tinggal, ya kan? Iya. Kan kira begitu. Akhirnya apa? Nah, yang dua kami coba dulu dengan almarhum Charles Simbolon. Ya. Kami dulu ikut-ikut festival. Oh, pernah festival juga. Awalnya hanya untuk festival kami gabung dengan Charles. Kami festival itu ada kali hampir 10 festival kali. Mau kejuaraan ini, kejuaraan itu, kejuaraan itu, kami tetap juara 1. Dari 10 festival juara 1. Iya. Pesertanya berapa, Bang? Dulu ada yang paling berkesan di kami, ada peserta vokal grup, 600 vokal grup seluruh Indonesia. Di Taman Kami Mini cuman bertiga. Dapat juara 1. Tepuk tangan dulu. Jadi ku ingat aku waktu festival juara 2 ku dari 2 peserta. Hanya 2. Jadi ini juara 1 dari 600. Jadi sampai kalau trofi piala kami itu udah banyak lah.
Itu dulu kami berkesan dengan 600 peserta, bisa juara 1, memperebutkan Piala Wakil Presiden Sudarmono. Ingat? Iya, Sudarmono. Sudarmono. Udah lahir belum? Udah kan? Udah lah. Udah. Nah, itu. Enggak anak-anak kali aku. Enggak Nah. tahu kau. Di situ berarti ambisi apa? Ambisi trio. Nama kami belum ambisi, masih belum Charles Charles and Relasi. Oh. Masih membawa nama Charles and Relasi. Iya. Iya, betul. Terus bergulir. Ayo kita coba dulu bikin album. Nah kami coba bikin album Charles and Relasi juga. Oh, iya. Ya. Belum terbentuk nama ini juga ya? Belum. Iya. Charles and Relasi dengan judul lagu covernya waktu itu Molo Habak Kolali. Molo Habak Kolali. Lagu Tilhang. Awalnya. Oh, iya. Awalnya. Nah itu membooming. Ya. Udah kalau dia membooming banyaklah tawaran dulu kami Iya. untuk Dari rekaman. produser. Produser. Oh, awalnya. Nah, di waktu kami mau ditawarin produser, ya kami sepakat lah. Ayo kita bikin nama lah. Ya. Jadi nama Ambisi ini juga terbentuk bukan dia pada saat kami mau show, ada yang mengundang show, naik klub di Ancol. Mereka udah tahu kan, wah Iya, ini iya. cuman nama kami Charles Iya. Relasi. Terlalu panjang kayaknya ya. Terlalu Gimana panjang. nih? Datang yang manajemen dari di mana di Samrok ya. Iya. Itu naik klub yang paling hebat dulu di Ancol. Oke, mau dinaikkan apanya? Promosi. Apa nama grupnya? Di situlah kami berembuk. Apa yang kita bikin ya? Akhirnya ada maksud kami supaya relasi ambisi. Udah ambisi. Awal terjadinya ambisi itu ya begitu ya. Ya. Terus apa artinya ambisi? Ya kami tetap berambisi tetap. Harus ada C-nya di belakang juga ya. Itu mulanya terjadi ambisi. Akhirnya kontrak rekaman berlanjut terus sampai kami mengeluarkan album Batak kami itu udah ada puluhan lah. Hampir ratusan lah kalau album. Kalau album sudah ada ratusan kali ya. Jadi ratusan. kalau album dulu kan album volume pertama, Iya. volume kedua, volume ketiga. Ya. Kalau untuk album volumenya kami ada 10. Volume. Cuma album cover-cover yang Album beda-beda seleksi. itu Dulu kan ada banyak. seleksi. Oh iya, seleksi banyak ya. Banyak. Udah ada ratusan lah. Kalau album pertama Trio Ambisi yang membuat Trio Ambisi yang dikenal di musik Batak, album apa itu Bang? Kalau lagu Trio Ambisi yang terkenal di musik Batak pertama-tama ya, yang mengangkat Trio Ambisi lagu Tilhang Gultom Sio Sepadan. Oh, lagu Itu nang liliki na holongan, itulah yang mengangkat Oh, Trio itu Ambisi yang di lagu Batak. benar-benar mengangkat Iya. nama Ambisi Sio ke Sepadan. belantika musik Batak. Setelah terjadi Setelah Charles N ini, Udah nama Ambisi. ya nama Ambisi itu Ambisi. Langsung itu Sio Sepadan. Sio Sepadan ya. Pada zaman itu masih pita dan kaset. Iya, baru masuklah lagi selanjutnya begitu ini meledak langsung masuk lagi Dina Marsirang. Jadi kami dulu lagu-lagu Tilhang Gultom kami opera gitu. Masih itu masanya gitu. Pada zaman itu memang lagu itu sudah pada zaman Tilhang Gultom, lagu Dina Marsirang sudah Ya. Iya. mantap itu. Jadi lagu ini kenapa nggak sampai bertanya ke dia karena dia belum datang nih. Jadi nggak ada pertanyaan ke nggak ada dia. apa-apa. Susah mau nanya ke dia. Iya, mau nanya Dia belum ke Jakarta jadi nanti kami tanya. Biarkan Nanti mereka yang bikin bertanya. pertanyaan dia. Iya. nanti ada Aku masih masalah, mau ada masalah nanti Aku mau kamu belajar. Iya, masa kita tanya sama dia bagaimana terjadinya ambisi? Iya. Wah, aku tak tahu. Katanya nanti. Nanti kalau kita pertanyakan ke sana terpotong ke sini. Iya. Buat kalian nanti pertanyaan Iya. ini. Aku pun tak tahu. Dari semua lagu atau album Trio Ambisi yang paling berkesan, lagu apa yang paling berkesan untuk Ambisi Trio ini, Bang? Jadi kalau menurut saya setelah beberapa album kita di lagu Batak yang berkesan buat saya itu setelah Trio Ambisi memasuki album pop Indonesia. Di situ yang saya merasa wah berarti kami ini mampu untuk bernyanyi bisa Bisa masuk ke kancah nasional. Itu Iya, kebanggaan saya. Kalau di Batak oke lah ya, udah dikenal di Iya, Batak sama iya, Batak. iya. Tapi kan susah menerobos nasional ini. Betul, betul. Kami ya bertanya kok bisa ya? Betul. Orang sampai menggemari lagu nasional kita. Hati sendiri pun Hati sendiri bertanya-tanya. bertanya. Kok bisa gitu Nah ya? ini dia anugerah dari Tuhan. Lagu apa lah itu, Bang? Lagu
ciptaan Tagor Pangaribuan. Yang kayak mana lah itu? Aku pengen kali dengar orang ini nyanyi ini. Judulnya Jangan Sampai 3 Kali. Oh, inilah yang kita benar-benar tes. mengangkat. Bro. Bagaimana kalau abang-abang dulu menyanyikan itu? Loh kan udah pernah kalian dengar di kaset Kalau dan kami udah pasti. Udah pasti. Orang ini ya. Iya. Oh iya, Orang kan? ini. Apakah benar? Itu si Baluhap itu. Apakah benar mereka tahu gitu? Iya. Iya. Nanti dikirain abang lip sync lagi. Waduh. Jangan Tunjukkanlah bang. Kasih tahu sama si Baluhap itu. Apakah benar vokal mereka itu perlu Iya. dibuktikan ya sama Iya. penonton semua ya? Iya. Ada orang berpikir begini bang. Jangan-jangan orang ini jago. Cuma rekaman doang. Rekaman, iya. Oh gitu ya? Iya. Biar jangan orang ini pikir bahwa abang itu lip sync. Enggak. Nah, Oh, bagaimana? Kau kasih gitar itu. Jangan kita bagaimana. langsung bagaimana. putarkan langsung. gak Tunjukkan bang. Secara- unsur pasak. Bukan. Itu lagu Jangan Sampai 3 Kali kan bang? Iya. Nah, aku juga udah dengar itu. Meledak kali itu. Iya, iya. Jangan-jangan udah kaya bang gara-gara itu kan? Gara-gara inilah kami itu bisa bergerak dalam kehidupan. Iya. Mantap. Berarti ini lagu ini membawa perekonomian lebih laju. Melaju. Iya silakan bang. Ya, tapi perlu juga dikomentar nanti buat para penonton kita. Ayo dikomentari nanti waktu kita nyanyi. Ya. Mungkin kalau ada lagi waktu-waktu yang tepat nanti di hari berikutnya, ayo bisa kita bersama-sama lagi ya. Oke Indonesia, Jangan Sampai 3 Kali. Karya Tagor Pangaribuan bersama Trio Ambisi. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, oh janganlah. Cukuplah sudah, cukuplah sudah. Jangan kau ulang lagi. Sedari dulu sudah aku katakan, siapa Trio Ambisi. Sedari dulu sudah aku katakan, janganlah kau sesali. Tapi kini kau selalu menyakitiku. Mengapa, oh mengapa? Hati bertanya, mungkin ada yang lain yang kau sayangi. Kalaulah memang ada yang lain yang kau sayangi selain diriku, Katakan sejujurnya, janganlah kau bersandiwara. aku tak mau kalaulah memang begini adanya. Lebih baik berpisah daripada nanti hati ini terluka. Lebih baik berpisah daripada nanti hati ini terluka. Oke, jangan sampai 3 kali. Aha. Kalau udah dengar begini bang, udah percayalah orang ini ya. Jangan nggak percaya lagi kalian. Ku tampar muka kalian nanti. Kenapa? Udah jelas-jelas sama abang ini nyanyi sesuai dengan rekaman. Udah jelas, mantap kali bang. Jangankan rekaman, aslinya pun
aslinya sama. Top Marco Top. Iya, luar biasa. Luar biasa memang trio ambisi. Aduh, tepuk tangan dulu sekali lagi dulu. Aduh. Bagaimana tadi abang ini? Udah ditanya belum? belum nyampe ke situ. Ada nanti. Selo. Iya. Ada yang mau kami tanya. Iya. Abang-abang ini kan karena sudah terkenal itu berarti sudah sering manggung. Iya. Iya kan. Apa yang paling berkesan selama abang pernah manggung? Kalau aku pernah manggung, yang paling berkesan kena lempar sendal. Kalau abang yang paling berkesan itu selama manggung, pasti di depan ribuan orang lah. Ada yang paling berkesan buat aku ya. Pada saat manggung di depan ribuan orang. Iya. Datang satu perempuan naik ke panggung. Oh, iya. Gara-gara simpati sama ambisi. Dicium pipi saya, cium pipi kanan. Di situ yang buat saya bangga. Cipiki. Cipika-cipiki di panggung. Alamak. Wah, berarti saya ganteng. Saya pikir. Bukan, abang jangan terlalu pede. Wah, cantik lagi. Wah. Iya. Enggak abang tanya baru apa itu. Enggak lagi, udah bangga kali saya. Itu yang bangga saya. Oh, itu yang paling berkesan. Mantap kali. Kalau Bang Joharlen. Oh, kalau ini luar biasa. Kami waktu itu di waktu festival yang 600 vokal grup Iya, seluruh iya, Indonesia. Kami kan bertiga nih. Iya. Ini Andi nih, kalau kami berdua pegang gitar sama almarhum, ya. Dia ini pegang botol hesek-hesek namanya. Kan? Kami berdiri bertiga nih. Main orang gitu. Di Sambil taman, nyanyi. di taman mini dulu tuh ya. Iya, nyanyi. Ini udah final kalau nggak salah. Iya. Nyanyi. Dia main gitu. Tahu nggak kasih gini? Botol. Pecah botolnya. Iya. Ini pecah ini. Terlalu semangat Semangat ya, Iya. pecah. Akhirnya kami lanjut terus. Mana? Itu yang paling berkesan. Akhirnya kami kira, wah ini gara-gara pecah botol kita nggak dapat nomor ini. Iya. Ternyata juara. Tetap. Diumumkan mulai dari juara 3, 2, 1. Udah nggak lagi. Nggak ada harapan lagi. Soalnya waktu pecah ini penonton teriak. Iya. Juara 3, Iya. diumumkan juara 3. Iya. Panggil vokal grup yang lain. Wah. Masalahnya pulanglah Juara kita kan dua, kira-kira begitu. dipanggil yang lain lagi. Dipanggil juara 2. Enggak ada lagi. Nggak ada lagi. Udah, Makin lemas. udahlah. Iya, makin Udah lemas. gara-gara botol pecah. Iya. Makin lemas. Dipanggil Juara 1. Kita tampil jadi juara 1. Itu. Tak dipanggil trio ambisi. Ambisi. Wow. Saking semangatnya kami jingkrak. Iya. Gitar kami ada 2 kami taruh di situ hilang. Namanya rame kan? Gitar kami dua-duanya hilang. Apa kami bilang? Udahlah. Peserta yang bawa. Bukan apa aja entah di mana pun gitar. Nah, itu yang paling berkesan. Aja lah sedekah. Ya. Ya tapi kalau melihat sisi yang lain, abang juara 1 karena suara abang kah atau karena botolnya pecah? Kalau dari penilaian daripada masyarakat, emang dibilang ini satu-satunya festival ya yang paling sedikit pesertanya kami 3. Kalau selebihnya paling sedikit 5. Oh, vokal grup ya? Ada yang 15. Oh. Iya. Jadi mungkin pengaruh vokal ya. Vokal ya? Saya juga Iya. bingung. Vokal 3 orang bisa mengimbangi vokal 15 orang. Iya, ada Ya. apalagi umur Ambon kan? Iya, betul. Luar biasa. Itu zaman dulu. Kasih tepuk tangan yang dia dulu. Tapi Tunggu. Kasih itu dulu. Ya. Udah ikut di ambisi. aku pun ada yang mau pertanyakan sama dia. Itu dulu kesannya selama manggung bersama ambisi. Udah sama dia sekarang. Udah bisa. Kami tidak ikut campur dengan dia. Tenang dulu. Kami ngopi aja dulu. Tenang Iya, dulu. iya. Ada pertanyaan dulu. Terlalu berani dia sebenarnya. Ikut di podcast ini kalau menurut aku. Ini giliran gua. Silakan. Makan minum. Monggo. Untuk umur 9 juta. Ya yang berkesan ya. Ya berkesan lah ya. Kemarin memang saya nggak ada ya bermimpi ya. Nggak usah nangis. Saya nggak ada bermimpi untuk jadi bisa gabung dengan ambisi. Tapi kalau untuk nyanyiin lagu-lagu ambisi dulu di kafe di mana udah sering gitu. Sudah hafal lah ya. Sudah hafal lah. Ya, jadi ya tiba-tiba bisa bergabung dengan ambisi kan ini suatu gimana ya? Aku ya bangga lah gitu kan. Oh bisa ternyata yang sering saya nyanyikan lagu-lagunya dulu di waktu masih manggung jadwal di kafe ternyata
saya bisa bergabung sama-sama menyanyikan dengan bersama. Iya, betul. Itu kesannya yang Itulah kesan terbaik ya. terbaik ya. Ya. Mantap kali. Sebelum kita kembali Iya. ke yang dua ya. Ya, biar orang ini makan Tunggu goreng dulu, iya. Biar Selesai orang dulu ini makan goreng dulu. Masih kukupas tuntas dulu Berarti yang satu. beliau digoreng Iya, dulu. Iya, aku goreng dulu yang satu ini. Selama bergabung dengan trio Ambisi, adakah kendala dalam hati untuk mengimbangi yang dua ini? Ya jelas, ada itu. Satu ya, yang pertama aku gabung dengan Ambisi itu, wah saya gimana ya? Beban mental ya. Beban mental ya. Iya. Harus tahu lagu. Iya. Harus nggak bisa abang ini nggak bisa baca. Berarti nggak kasih poin ya? Nggak boleh baca Iya. nyanyi. Memang harus ya dipaksa lah untuk menghafal lagu. Kadang abang ini kan, wah lagu ini kita kan gitu. Oh, tiba-tiba kadang abang ini dulu waktu masih gabung kan, pokoknya dengerin semua lagu-lagu Ambisi. Kau harus hafal, nggak bisa baca gitu. Iya. Tiba-tiba bang ini minta lagu ini kan, bikin lagu ini, wah itu di situ kita ini kan. Jadi benar kata bang ini, memang harus semua lagu Ambisi itu nggak boleh cuman yang tenar-tenarnya gitu. Iya. Hafal harus Jadi mati. yang pertama saya hafal kan yang lagu-lagu yang terkenal. Iya. Wah ternyata bang ini ngambil lagu Yang nggak terkenalnya? wah dia di situ kelebakannya. Di sini abang ini marah gitu. Itu tantangannya ya. Kayak ngetes biar cepat bubar kawan ini gitu ya. Jadi, itu memaksa abang ini saya untuk menghafal bukan cuman yang ini, yang topnya. Iya. Jadi abang ini marah ke saya kan. Berarti kau nggak dengarin semua lagu-lagu Ambisi. Nah, jadi kebohongan kita kan gitu kan. Iya. Ya akhirnya ya semuanya lagu-lagu Bataknya, Harus bahkan digali. sampai lagu-lagu Papuanya Papua, iya. harus kita ya sekarang Berarti ya sekarang sudah enjoy. Udah enjoy. ya. Ya mungkin saya lebih kadang udah abang ini Udah sekarang- lebih hafal lah kau ya. Iya, udah kadang ini. Udah abang ini kadang yang salah. Iya. Salah ini. Wajar. Itu namanya faktor U. Iya. Itulah. Lagi pula dalam undang-undang tak pernah senior salah. Iya. Apabila senior salah, Pasal 1. itu. Senior tidak pernah salah. Iya. Pasal 2. Apabila senior salah, kembali ke pasal 1. Harus ingat itu pasal itu, harus itu. Itu ya. Walaupun beliau salah, yang dua ini salah, kembali ke pasal 1. Itulah. Udahlah, didiamkan aja lah daripada ini kan, daripada bodoh. Ternyata dengan tekanan seperti itu akhirnya bisa ya. Iya, kalau sekarang Bukan menyerah ya. Oh, bukan menyerah. Bukan ada nggak ada tipe-tipe kita seperti itu. Iya, main terus. Main terus. Luar biasa. Ternyata Bang Andi marah. Ada gunanya juga ya. Iya. Ya besok marahin lagi. Marahin lagi. Itu luar biasa memang. Tantangan demi tantangannya. Kau baca dulu ini. Tapi Ya. untuk trio Ambisi ini kembali lagi ke trio Ambisi ya. Iya. Trio Ambisi lama. Selama tiadanya almarhum Charles, ada nggak kendala bang di grup ini, bahwasannya fans itu masih makin berkurang atau kendala di manggung, ada nggak? Ada jobnya berkurang gitu. Ya memang nggak bisa dibohongin ya, begitu teman kami meninggal Charles Simbolon ya namanya kehilangan teman ya. Iya. Dan bahkan sampai saya begitu beliau meninggal ada saya ciptakan lagu yang berjudul Persirangan. Iya. Maksudnya ya namanya dengan teman puluhan tahun ya. Hah? Apa istilah upasa bata itu sirang marariale lubumnya matianina. Ada kan? Iya, Nah seperti begitulah rasanya. Jadi memang agak berapa lama itu agak terasa dengan meninggalnya sahabat kami. Sempat kami agak ini vakum sebentar. Tapi ya namanya kita seniman ini kan tidak boleh tidak. Kita harus maju. So must go on. So must go on. Harus jalan. Kami carilah. Nah pertama-tama dengan ada penggantian namanya udah terbiasa tadinya dengan Charles kan dengan kita dengar suara tiga warna lain kan agak ini. Tapi lama kelamaan dengan berjalannya waktu ya akhirnya jadi kembali normal. Normal juga ya. Dari job yang mulai sepi jadi ada kembali gitu ya. lagi. Iya, berarti pengaruhnya masih dari awal aja ya. Tidak berlanjut begitu. Jadi memang itulah artinya buat saya juga ini menghimbau sama teman-teman trio yang lain ya. Memang nama grup itu paling penting. Iya. Kalau bisa kita pertahankan, kita udah sempat punya nama, walaupun ganti personil, karena udah ada nama, bisa berjalan. Lanjut terus. Lanjut. Nama itu perlu dijaga. Gitu. Pokoknya nggak ciceng. Jangan Ceng. sampai. Ya betul. Jalan terus.
Itulah, nggak ada yang abang tambahin setelah Bang Charles almarhum? Kalau masalah kehilangan itu kan sudah pasti. Seperti ada pertanyaan tadi berkurang. Nah, berkurang ini banyak faktor berkurang. Tapi kalau kami yang sudah berjalan begitu lama, namanya kehilangan seorang teman itu udah pasti kehilangan. Kedua, menjadi sulit buat kami berdua waktu itu untuk mencari teman. Karena apapun ceritanya, apapun bahasa apapun di luar sana itu, kalau umpamanya ada orang bilang, aduh, suara Trio Ambisi yang dulu sampai sekarang berbeda, itu pastilah berbeda. Itu yang kalau yang saya alami ya begitu. Tapi biarpun begitu, yang penting kan kadang-kadang kita untuk membawa nama Trio Ambisi ini kan agak berat sekarang. Beratnya apa? Untuk mempertahankan ini kan jujur, kami dulu udah ada 10 orang lah, gonta-ganti orang. Nah, mungkin ada yang suaranya mungkin lebih bagus dari Eli, ada. Tetapi kami itu pertama bukan suaranya dulu. Kalau untuk kategori suara itu kan sudah ada buat kita. Betul. Tapi attitude-nya itu yang perlu kita untuk ke depan. Itu. Nah, itu yang penting. Tapi mudah-mudahan seperti yang kita bilang tadi, yang sudah kita kuliti dia tadi, mudah-mudahan bisa bertahan. Makanya saya bilang berdoa aja supaya grup kita ini Trio Ambisi ini bisa untuk lancar ke depan. Itu Yang sabar. Tetap dia yang kena tekan ya. Tenang aja, biasanya itu harus ada yang jadi korban. Iya. Tapi jangan dikorbankan. Nah, minum Bang. Iya. Iya, Jangan luar dikorbankan biasa. terus. Iya, nggak apa-apa. Jangan ditekan terus. Yang tetap kembali ke pasal 1 kan itu Iya. tadi. Iya, pasal 1 itu yang Kembali berat. pasal 1. Silakan. Oke, kembali lagi Kita ke lanjut. Trio Ambisi. Iya. Selama terjun di dunia hiburan ini, Bang, Iya. ada nggak pengaruhnya dalam keluarga? Salah satu contohnya gini, istri merasa terkadang cemburu. Nah, dari Amang Buru Simanjuntak dulu. jadi pertama saya nikah. Sebelum nikah profesi saya dia udah tahu Ya, bahwa saya ini adalah seorang seniman, penyanyi. Ya, jadi kalau dulu waktu kami masih pacaran, dia mesti ngerti apa yang saya jalani. Biarpun di lingkungan saya waktu itu banyak fans. ya fans lah kita Iya, bilang. iya. Tapi kadang-kadang ada fans juga yang hatinya beda toh. Iya. Mendekatkan diri apa segala macam. Tapi itu jadi tergantung kita sendiri meyakinkan calon kita kalau memang dia mau untuk kita jadikan menjadi istri. Ya kita mesti Harus meyakinkan. Ada Ya, resiko menjadi seorang istri artis ya? ya kuncinya di situ. Dan buktinya saya bilang tadi kan istri saya yang pertama Iya. Masih itu. masih itu sampai sekarang. Akhirnya kan bisa langgeng. Iya. Itu. Tak ada perubahan ya. Ya. Tak ada perubahan ya. Intinya tetap berjalan dengan lancar. Untuk Bang Andi? Kalau masalah rumah tangga ya, Iya. selama saya berumah tangga sebagai penyanyi, saya rasa sampai sekarang masih aman-aman aja. Mungkin Pak Nadiak tahu masa-masa saya dulu megang tempat hiburan malam ya. Iya. Pulang pagi apa, mungkin pulang juga udah penuh dengan minum dulu alkohol. Iya. Nah, disinilah karena seperti kata Ju tadi, istri itu harus maklum suaminya itu seniman. Iya. Di luar Ya, sana banyak yang di luar menggoda banyak ya. menggoda, tapi tergantung di kita semua. Kalau bisa kita jaga, mungkin lain Nadiak tahu itu zaman kami dulu sama-sama di tempat hiburan malam. Hah? Tapi waktu manggung itu Bang, waktu dicium apa itu istri tahu nggak? Itu enggak Oh, enggak dikasih tahu itu. Baru ini dikasih tahu Bang ya. Itu baru dikasih tahu. Luar biasa. Jadi pada prinsipnya, walaupun kita seniman, memang banyak godaan di luar ya. Tapi kalau memang kita punya prinsip dalam hal rumah tangga, menyayangi istri, pasti aman semua. Seperti di rumah. Saya di rumah ini, handphone saya satu, istri saya tahu handphone saya satu. Iya. Dan di rumah tidak pernah saya simpan-simpan ini, saya taruh. Tetap letakkan ya. Dia. Tapi dikunci. Kalau ada telepon masuk, istri justru ngangkat. Iya. Nah di sini kan kalau memang kita ada macam-macam, pasti handphone kita
Iya. Ya, sembunyikan. Simpan kan? Iya, iya. Disimpan. Iya. Nggak usah disimpan, kunci aja. Kunci bisa ini. Iya. Nah, itu Kalau mau berhasil. itu satu ini buat istri, meyakinkan dia bahwa kita itu tidak ada apa-apa di Tidak luar. ada apa-apa di Iya. Ada nek-nek. Masih kita tanya lanjut ke sana. Lanjutlah. Oh, iya. Kamu nggak boleh kayak gitu. Iya. Kan sudah resmi orang ini. Iya. Oke, untuk Abang Purwo Simanjuntak ini, selama bergabungnya di Trio Ambisi ini, ada Ya, nggak pengaruhnya? Yang jelas ya sama seperti kayak profesi abang ini sama juga ya. Aku juga pernah megang kafe, nyanyi di kafe, apa kan gitu. Jadi memang ya intinya kita sebenarnya itu tergantung di kita ya, tergantung di kita bagaimana untuk menghadapi ya godaan-godaan di luar sana kan gitu. Iya. Kalau main goda-godaan itu pasti banyak, nggak bisa dipungkirin kan. Apalagi fans ya. Apalagi ya Fanatik. gimana kan gitu. Jadi tapi ya kita ya mengutamakan yang di rumah lah kan gitu. Oh, yang di rumah diutamakan, yang di luar boleh dipakai gitu. Bukan. Itu yang Bukan. kita Jangan tekan terus lah. Jangan tekan terus. janganlah gitu. Janganlah iya, sampai iya. gara-gara yang di luar kita jadi rusak di Tapi rumah. gitu. Sepertinya kemarin ada bunyi Ya, apa itu? telepon dia kan? Senti. Oh, Akhirnya apa? Diganti dia. jadi apa? Senturi Record. Akhirnya apa? Dibaca screen-nya kan? Oh, Senturi Record. Ah, nih Pak, ini ada dari Senturi Record. Senti. Ada. Ini kayaknya kompor listrik gitu. Langsung menyala kalau cetekkan aja menyala langsung ya kan. Tapi kalau untuk Abang Purwo sendiri kalau selama bergabung dengan Trio Ambisi ini, berharap nggak ada fansnya yang mencium gitu? Ya yang jelas ya Ada kalau juga. yang mencium kita jujur-jujur aja. Oh iya. Ada ya. Foto Ah, cium ada Oh, tapi iya. cikipi-cikipi. Iya, cikipi. Gitu. Iya, iya. Ya pipi kan Cipika-cipiki. cikipi-cikipi. Itu Salah. Cipika, Cipika-cipiki. Soal biasa itu. Nanti terbalik dapat kau bilang. Bukan, itu karena terlalu tulang tekan. Jangan terlalu tekan, udah aku bilang. Tepuk tangan untuk Trio Ambisi. Aku mau tanya dulu sama abang-abang ini. Abang-abang ini pasti banyak yang menjadi panutan yang di bawah-bawah, ya. Yang penonton banyak jadi panutan. Artis panutannya abang-abang ini. Ya. Kalau abang, panutan abang, sosok artis itu siapa? Maksudnya Artis pujaanmu? Pasti ada. artis apa? Ya artis idola sedunia ini. Kalau artis Pasti ada yang idolamu, saya kan? senangi dulu zaman saya masih sekolah, Tom John. Tom John. Oh. Lihat apa suaranya gitu. Iya. Tom John lah dulu yang Tom John ya. Kalau Bang Juharlen? Enggak, kupikir tadi dia bilang Tom. Tom Cruise. Tom Stoppel. Lari kali ya. Tom John. Aduh. Kalau saya sih kalau untuk penyanyi idola sebenarnya tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Saya sama ratanya. Saya hanya melihat kalau saya tonton dia, panggung dia, kalau dia bagus penampilan dia udah termasuk idola. Tapi kalau idola kan banyak. Iya. Nah, jadi dari idola yang banyak itu disitulah sedikit-sedikit saya ambil untuk bisa kita jalankan ke depannya. Gitu. Sosok panutan itu tidak ada patokannya kayak abang itu tadi. Benar-benar fans Tom John ya. Kalau Pak Simanjuntak, Kalau aku jangan-jangan Bang Andi. ada satu ya, tapi grup band itu. Oh, bukan poster Shota. Siapa itu? Itu juga fans saya Iya. karena tulang. tulang. Secara beruning-uningan kan Iya. gitu. Ada satu grup band itu What Lion. Oh, White Lion. What Lion. Udah main? What Lion? Oh. Wah, memang White udah Lion maju ya. selera dia ini ya. Maju kali seleranya. Memang dulu waktu SMA waktu kos nyanyi-nyanyi itu. White Lion ya. Ya, mungkin karena kebetulan dulu kasetnya kan cuman
ada itu aja mungkin ya. Jadi senang ya. Nah, jadi hafal semua lagunya. Coba kalau dulu kasetmu cuma ambisi, pasti kau ngefans sama orang ini. Kalau ambisi dulu waktu saya ini ya, waktu kos saya kelas 3 SMA lah di Baligi. Kos. Itu keluarlah album ambisi itu, Cinta Pertama Terjalin Kembali. Jadi itu pinjam-pinjaman itu kaset itu. Jadi, Cinta saja kau putus. itu. Jadi Terjalin itu, kembali. Terjalin kembali. Jadi ada kaset itu ya dipinjam-pinjamin aja ganti-gantian. Gitu. Akhirnya cuma sepotong-sepotong lah kalian tahu liriknya ya. Enggak, hari ini dipinjam gitu. Kalau anak kos kan gitu. Aduh. Ada kasetnya dia ganti. Terjalin kembali. Nah, ganti-ganti kaset gitu. Disitulah. Berarti kalau bayangkan kos-kosanmu mengerikan. Ya anak sekolah dulu, anak kos. Iya. Anak kos dulu. Anak kos dulu. Oke, kembali ke Trio Ambisi. Selama artis Batak ini dan sudah melanglang buana ke nasional, ya, apa namanya? Apanya ini? Lupa aku tadi. Baca dong. Kritik. Cara Trio Ambisi ini menanggapi kritik ataupun netizen yang julid. Contohnya, Karena Komentar- ada komentar pro, negatif. ada kontra. Ada ya pro kontra itu. ya. jadi yang perlu kita jawab itu contohkan dulu apa kritikan dari mereka. Ya, contohnya gini, Trio Ambisi ini kurang bagus. Nah, itu dari awal terbentuknya Trio Ambisi. Bagaimana kalian menanggapi ini semuanya? Jadi kalau dibilang Trio Ambisi kurang bagus, itu saya rasa kritikan positif buat kami itu. Yang jelasnya kami ini kalau kami manggung, kami akan tetap berpenampilan sebagus mungkin tampilan kami di Iya. panggung. Itu aja. Membuat yang terbaik. Iya. Menyuguhkan yang terbaik itu aja. Kan banyak aja itu ya kurang bagus. Nanti kalau kita balikan lagi, apanya yang kurang bagus? Kadang-kadang komentar itu mereka tidak bisa jawab juga. Iya, terkadang banyak kayak gini, Ang Buru. Di dalam trio kita Batak itu kalau sudah dikomentarin ya, Iya. Trio Ambisi ini kurang bagus, ini duanya, ini tiganya, apa dilawan gitu loh. Wah, jangan. Dilawan. Jadi kalau Trio Ambisi bagaimana untuk menghadapi ini gitu? Dibiarkan saja kah? Kalau kritikan itu kalau banyak kritikan ke Trio Ambisi kami sambut dengan positif. Ini luar biasa ini. Kami sambut positif. Jadi supaya kami perbaikin dan bisa kita tanya mereka atau kita chat mereka. Kira-kira penampilan Trio Ambisi apanya sih yang kurang bagus? Iya. Biar bisa kami perbaiki. Sesuai ya. Iya. Sesuai dengan kami bukan selera kami. Iya. Sesuai dengan selera daripada penonton. Iya. Jadi kami juga kalau manggung bukan selera kami, bukan. Mesti selera pemirsa. Itulah cara mengatasi itu, kritikan itu ya. Tapi itu berdua loh. Iya. Itu berdua. Iya. Yang satu lagi? Jadi memang begini ya, kritikan ini ada yang perlu kita jawab, ada yang tidak. Seperti kritik ada juga kadang-kadang, dung dang do Charles B. Nah, dang songonda jolo B. Iya. Ini kita jawab. Iya. Nah, jadi ada memang kritikan babang itu nggak ada lagi. jadi ada yang perlu dijawab, ada yang tidak gitu loh. Oh, Nah, iya, itu. iya. Itu yang harus perlu kita tahu dan kita pelajari. Kalau saya sih masih muda ya, harus mengikuti. Kalau kita anggap Trio nggak Ambisi. perlu kita jawab kayak gawe berubah do teh dung dang Charles. Ini apa mau jawaban kita? Iya. Hidupkan lagi lah Charles, kan harus gitu supaya. Jadi jawabannya hanya itu. Nah, kalau ada bertanya seperti itu, ini ajalah. Trio Ambisi tidak seperti yang dulu lagi ya. Iya. Jawab aja, memang iya. Memang iya, Tadi kan kita udah cerita. Iya. Apa sih kekurangan itu ada karena kami kurang menyentuh lagi. Iya. Tapi itu kan yang perlu diperbaiki. Ya. Iya. Makanya saya bilang penampilan Trio Ambisi kami bikin semaksimal mungkin untuk menghadapi penonton. Itu aja. Luar biasa. Berarti nggak perlu harus memperbesar masalah. Wah. Intinya ada pro, ada kontra. Tapi kalau untuk Amang Buru sendiri, merasa minder nggak kalau ada komentar kayak gitu selama gabung dengan Trio Ambisi? Ya kalau komentar kayak gitu kan ya kalau menurut saya emang suara saya nggak bisa saya mampu seperti Charles gitu. Iya. Suara Charles itu memang yang terbaik gitu loh daripada suara saya gitu. Karena memang warna yang didengarkan itu kan yang didengarkan orang itu kan memang warna ambisi waktu masih Charles gitu kan. Kalau disamakan suara saya harus seperti Charles nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Karena beda karakter ya, udah beda dari segi vokal dari apa gitu. Itu dia.
Berarti harus bisa tetap terima apapun komentarnya, Iya. tetap kita jawab dengan Elegan, positif, ya, dengan ya, positif. Unang mga lulibada. Betul, betul, Itu. betul, betul. Ya, kita lanjut lagi. Ada di sini, kau bikin pertanyaan jadi bingung aku. Apa ketakutan terbesar? Bantu. Ketakutan terus. Ada. Ini agak bingung, agak rancu aku pertanyaan ini. Tapi ada, bisa aku jawab itu. Apa ketakutan Ada abang pertanyaan rupanya? begitu ke kami. Ada. Ketakutan terbesar. Ketakutan terbesar. Di ambisi ini. Iya. Ketakutan terbesar. Iya. Kalau kami show, panitia lari apa enggak nih? Dibayar enggak nih? Oh, ini juga. Kita dibayar enggak nih? Jadinya panitia lari nih. Habis Iya, betul. Itu benar-benar harus ditakuti. Iya. Itulah ketakutan besar. Tapi tetap fokus nyanyi dong, Bang. Hah? Jangan itu terus Iya, tapi dipikirkan, udah kan? nyanyi kita. Oh, iya. Udah Udah nyanyi, turunnya itu yang bahaya. Begitu turun, panitia ada nggak nih? Iya, betul. Mana panitia? Soalnya dulu sering loh kami habis show, begitu show langsung panitia nangis ke kami. Oh. Tolonglah dulu aku rugi katanya. Oh. Mau bilang apa kita? Iya, betul. Pernah Itulah juga, ketakutan. kami juga pernah mengalami seperti itu. Tapi ada juga satu trio ketakutannya sama temannya sendiri. Habis nyanyi, honor sudah habis sama dia. Dia habis. Soalnya dia udah dibayar dulu. Iya, nggak usah kutunjukkan orangnya. Ketakutan mereka berdua hanya ini yang satu Masih orang ada ini. nggak ini honor? Masih ada nggak sisa honor kita? Wah, ada begitu. ya? Iya, siapa tahu gitu. Tahu ada lagi ya kan? Iya. Aduh. Itu dia. Di era zaman digital ini, Bang. Apa harapan trio ambisi ke depannya? Karena ini sudah bersaing kita ini bersama AI. AI aplikasi yang bisa membuat lagu-lagu di sosmed yang sudah beredar gitu kan. Apa harapan Abang ini untuk kita artis Batak ini ke depannya? Coba Jo jawab dulu Jo, masalah AI ini Jo. Jadi begini, ini hanya kemajuan teknologi ya. Itu kita bisa tidak pungkiri kalau untuk kemajuan teknologi. Ada pertanyaan saya. Muncul sebuah lagu di AI. Karena saya lihat, saya pelajari, kalau orang mau minta yang menyanyikan itu untuk diminta nyanyi, siapa sih? Iya. Bisa enggak? Penyanyi Siapa artisnya gitu ya? Iya, iya. Yang nyanyi Iya. di album di cover AI itu. Untuk Iya. live-nya. Iya, live-nya, iya. Jadi kalau saya tuh saya nggak peduli amat sama mereka. Berarti tidak perlu ditakuti itu. Nah, makanya saya bilang kalau hanya untuk penampilan, kami ini kan penyanyi, Iya, betul. ya kami hanya menampilkan nyanyi saja. Kalau kamu nyanyi yang bagus, kalau memang ada orang yang mau kepengen untuk tampil turun bisa silakan hubungi kita. Tetapi kalau untuk perbedaan di teknologi sekarang AI kan, bikin saya nyanyi. pelajari juga di situ, saya dengar ini AI, suara bagus-bagus semua. Tetapi dari cover yang pertama yang dibikin orang sampai ke cover sampai ke 100 cover gitu, ini kok penyanyi kayak sama? Iya. Sepertinya penyanyi itu satu semuanya. Iya. Satu suara ya, Iya. satu warna. Pertanyaan saya, kalau orang yang tidak mengerti teknologi, dia pengen, saya pengen nih cari penyanyi ini, karena dia dinyanyikan lagu ini bagus banget. Nah, kepada siapa yang mau dihubungi? Iya. Betul juga ya. Bisa nggak siapa penyanyi yang disuguhkan? Berarti Pada saat ada acara-acara ya kan dimintakan mau nyanyi. jadi nggak juga. Jadi kalau saya bilang itu AI itu hanya orang ya kalau memang kepintaran dia main di teknologi, apalagi main di server-server sekarang, ya dia pintar pegang komputer, laptop, ya. Kami juga bisa. Iya. Berarti Nah, kalau- tidak termasuk ketakutan terbesar itu. Tidak. Kita itu hanya kemajuan teknologi ya. Ya kalau kami itu untuk main teknologi ya sedikit agak berkurang lah karena anak-anak kita yang sudah lebih Iya. lebih Cuman canggih. buat paham. saya ketakutan, Itu aja. ada ketakutan saya masalah peradaban kita yang bisa, ini kita harus hati-hati nih di permainan Sosmed ini. sosmed ini kan. Termasuk masalah apa tuh? Masalah di nggak tahu apa AI juga nih yang lagu-lagu yang dari buku Wende Iya. dibikinlah segala macam rock segala macam. Saya sendiri saya Islam ya. Iya. Saya selaku Islam kok dipermainkan nama Tuhan dengan gaya-gaya begini. Nah, saya kurang rock gitu. Nah, ini yang saya bilang bisa merubah apa kita, peradaban kita bisa jadi. Nah, harusnya
kita selaku orang Batak, Ya. apalagi khususnya yang beragama Kristiani, Ya. seharusnya jangan dong, tabu baik rokon lagu ini harusnya ada Harusnya lagu yang komentar yang lagu yang husuk begitu. lagu ini masalah Tuhan yang loh, kok hikmat. dibikin lagi lagu-lagu rock dipermainkan. Saya Islam, Iya, iya. tapi saya terus terang kurang berterima dengan Berarti abang tidak terima lagu-lagu rohani seperti itu dibikin Kristiani, dibikin rock begitu ya? Karena mengucapkan seharusnya nama Tuhan sanggup, Yesus loh. Iya, iya, iya. Masa gitu-gitu? Iya, iya, betul. Jadi makanya saya bilang tadi kan kalau masalah di teknologi ini kita mau bilang apa itu perkembangannya. Kalau itu tidak bisa dihindari ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, nah banyak itu yang akun A, akun B, akun C kita nggak tahu siapa orangnya, Iya. ya kan? Sama kita main di media medsos sekarang ini, ya. Kalau kayak kami jelas, kalau kami punya media jelas apa namanya foto sendiri. Kalau dicek telepon sendiri. Ya. Kalau yang Ada lain kan- wujudnya ya. Iya ada. Betul, Jadi, betul. kalau yang lain kan kita nggak tahu. Kalau AI diundang ke pesta kawin, yang datang siapa nggak tahu kita ya. Iya. Jadi Iya, iya. kalau saya lihat, nah itulah perkembangan teknologi. Saya sekarang seperti pernyataan, apakah merugikan? Ya. Saya rasa kalau untuk merugikan kami sebagai penyanyi, kami nggak ada rugi. Iya, ya. Hah? Kami ada rugi. Yang rugi siapa? Yang pemusik yang rugi sekarang kalau saya lihat. Iya, iya. Pemusik, pencipta, Arranger sama lagu. pencipta lagu termasuk. Enggak, pencipta enggak. Arranger. Sekarang AI itu kan lagu yang ada yang Iya, dibikin. di-upload, yang dibikin. Kan banyak sekarang tinggal ngetik liriknya Kan jadi itu. lagu. Nah, itu Jadi masalah. lagu. Nah, coba kita lihat. Atau kita bandingkan dengan memang asli seorang pencipta lagu dengan orang yang mengerjakan di AI. Kita lirik siapa yang bagus sih? Cuma itu aja. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Cuman namanya teknologi ini, kalau memang dari segi pemerintah nanti bisa untuk mengapa namanya itu mengklaster-klaster, Filter, jangan sampai- memfilter ya. Oke. Jadi maksudnya jangan sampai merusak budaya dan peradaban kita lah. Ya. Jadi kadang-kadang itulah di apa ini ya, di medsos termasuk di ini. Itu yang kita takutkan, jangan sampai rusak budaya dan peradaban kita, apalagi kita orang Batak ini kan. Ini yang perlu kita jaga sebenarnya. Oke, kita lanjutkan dulu Bang ya. Itu tadi mengenai AI lah, Ya. mengenai ambisi lah. Agak-agak spill dikit lah. Silakan. Kira-kira ada single terbaru nggak ini? Di dalam Kalau waktu dekat saat ini True Ambisi belum mengulang single terbaru, tapi mungkin dalam waktu dekat kebetulan Ju sudah mempersiapkan juga ada ada 5 lagu ya Ju ya, Ada 8. 8 lagu pop Indonesia. Oh, pop Indonesia. Tinggal mau pembenahan nanti mudah-mudahan nanti akan di Oh iya. Berarti para pemirsa tunggulah single terbaru ataupun album nanti dari Dari True Ambisi. Ambisi akan keluar di tahun ini ya Bang ya. Ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan tahun ini. Jadi keluar kami ya. lagi menggembleng dia supaya hafal bahasa Indonesia. Jangan terlalu Iya. Iya, ingat itu. Ada kayak kami sebenarnya 5 menit kami lewat dari 5 menit nggak lulus kami bahasa Indonesia. Tak lulus ya. Iya. Oke, sebagai Enggak, saya goyang dulu ada satu lagu. Ya, spill dah dulu. Kasih dulu ini sedikit apanya. belum clear ya, bocoran aja. Bocorannya aja dulu. Ya. Untuk lagu Indonesia. Tak pernah kutanyakan kau dari mana. Tak pernah kutanyakan dengan siapa. Udah, itu aja dulu. Itu aja. Ada pernah ku dengar lagu seperti itu. Ku tak tahu kau dari gereja mana. Nah, kau dari Aku percaya kepadamu, itu yang ku jalani. Iya. itu Pemirsa, nantikan album atau single dari Bapak Harlen bersama Ambisi. tinggal Iya. menunggu lafal Tinggal dari Eli. Oh iya. Ya. Kuncinya di sana. Iya, sebenarnya lagu itu udah direkod. Oh sudah. Tinggal bukan- mengeluarkan. Oh tinggal. Enggak belajar lagi. Tahu dia. Enggak udah jelas. Udah direkod. Jadi kami Terambisi ini kebetulan di belakangan ini kami punya kesibukan masing-masing. Terakhir ini kami sudah sepakat untuk tetap mengeluarkan
single lagu Single. untuk Trio Ambisi. Jadi kami mau bikin lagu keliling Nusantara lah istilahnya. Ada lagu Batak, pop Indonesia. Kami juga punya nama di daerah Sumatera Barat, sama lagu Manado ya. Ya. Yang kami Nusantara. garap sekarang, cuman kami masih belajar lah untuk belajar lagu Jawa. Oh, menuju ke sana ya. Ya. Di Nusantara lah ya. Nusantara. Biasa. Kalau andung-andung mah udah kita kuasain. Tepuk tangan dulu buat Ambisi. Oke, sebagai pertanyaan penutup untuk Trio Oke. Ambisi. Anda bisa tutup ini, udah. Nah, ya, Udah bisa kami pulang belum? pertanyaan penutup. Oh, penutup. Pertanyaan penutup. Ya. Apa pesan dan kesannya untuk para anak-anak muda kita di luar sana sebagai trio-trio pendatang baru? Pesan dan kesan. Ya dari ujung dulu ini perlu ini. Ya, pesan dan kesannya untuk trio-trio pendatang baru, ya yang jelas tetap eksis, tetap bertahan, tetap belajar, Iya. dan jangan mau mengikuti yang enggak di luar sana gitu loh. Artinya fokuslah untuk bagaimana trio itu untuk tetap bertahan, apalagi di zaman-zaman digital sekarang ini ya. Di zaman-zaman digital ini ya memang harus bersaing di zaman digital, bukan kayak dulu masih direkam jual kasetnya ada yang jual gitu. Jadi memang sekarang harus kerja di trio ini gitu loh. Di trio ini yang membuat dia Naik ya. naik ya gitu. Oke, lanjut. Ya, kalau pesan saya buat penyanyi itu dong, penyanyinya dong. Pendatang baru. Pendatang Nah, baru. udah tuh. Trio pendatang Nah, baru. udah pendatang pura baru. pesan Pendatang kami. tua unang pola pasti Unang ngopi. pasti Uri pura pasti ngoton. Untuk para pendatang baru. Oh iya. Oke, buat penyanyi-penyanyi baik solo maupun trio pendatang baru, adik-adik kami lah yang penerus pesan dari kami Trio Ambisi yang sudah sudah sehormat tua lah kalau dikatakan. Ujur le. Soalnya kami ingin harus ada penerus dari Trio Ambisi. Trio Ambisi. Iya. Nah, keberhasilan dari Trio Ambisi tidak luput dari jangan ada yang merasa hebat. Itu dia. Oh iya betul. Jangan ada yang merasa tanpa saya tidak bisa. Iya. Jangan. Sehebat apapun suaramu, kalau kau trio, tidak bisa kau berdiri kalau tidak ada yang dua lagi. Iya. Nah, jadi kelemahan dari penyanyi Batak sekarang. Kenapa? Mungkin kita juga tahu, sering gonta-ganti. Iya. Iya. Inilah merasa hebat. Udah motor di trion. Susodok piamu. Ala koban naronin na. Akhirnya gonta-ganti tidak pernah punya nama akhirnya. Jangan Jadi sampai seperti itu. kuncinya sebagai seorang penyanyi harus punya etika dan attitude. Jangan ada yang merasa kalau tidak karena saya tidak ada apa-apa itu, jangan. Bisa saya karena kami bertiga. Harus Betul. begitu itu trio. Jadi itulah pesan saya buat trio-trio supaya kalian bisa kokoh untuk selama-lamanya. Ya, lanjut Bang. Kalau untuk generasi ya, Generasi. ada dua ini generasi ini, ada generasi yang lahir di ibu kota, ada generasi yang datang asli dari kampung kita di sana. Ya, ada dua perbedaan ini. Nah, yang pertama, kalau generasi kita yang dari kampung, jujur, untuk teknologi mungkin sudah mulai bisa untuk mengikuti zaman sekarang. Tapi kalau generasi yang lahir di kota, ya agak perbedaan itu, kalau saya lihat banyak perbedaan itu. Nah, tapi kalau untuk mengajari masukan apa, kalau saya itu no comment di situ. Sudah lebih tahu lah. Hanya satu, kalau saya sih, saya belajar dari pengalaman, seperti yang saya bilang tadi, siapa penyanyi favorit tidak ada. Tapi saya belajar, saya dengar dia punya manggung, seluruh penyanyi-penyanyi, itu yang saya, oh ini manggung di sini dia ada kelebihannya di sini. Penyanyi saya ada kelebihannya, itu yang saya kutip. Nah, yang kedua, kalau memang kita sudah dikasih talenta untuk menjadi seorang penyanyi, udahlah, kita asalah talenta itu. Itu yang penting. Nah, kalau untuk penyanyi solo itu no problem, kan dia berdiri sendiri. Iya. Kalau trio itu yang paling repot. Nah, repotnya apa? Satu, jujur, kalau saya ya, saya disiplin itu nomor satu. Disiplin. Kedua, yuk kita asah. Karena untuk memajukan satu grup itu tidak bisa satu orang. Iya. Dan tidak bisa dua orang. Harus mesti tiga-tiga. bertiga. Itu aja. Jadi kekompakan itu mesti
dijalankan. Solid. Iya. Ya, itulah tadi kebersamaan kita bersama Trio Ambisi. Iya, panjang lebar kita omongin. Terima kasih atas kedatangannya untuk Trio Ambisi di CMD Podcast. Semoga tetap langgeng dan sehat selalu. Amin. Ya, dan untuk manggung juga lancar selalu. Amin. Oke, tentunya saya Pak Juluk dan juga saya Andri Nadeak. sampai jumpa di episode berikutnya tentunya di CMD Podcast. Dadah. Dadah. Iya.